Biasanya cerita tentang Magical Girl itu identik dengan anak-anak perempuan ya. Biasanya, jadi nggak semua. Maggie Lumiere ini juga termasuk yang bukan, karena ya masa anak-anak dikasih lihat di liku kehidupan pegawai kantoran. Koshigoya, seorang magical girl, sedang membasmi monster yang di cerita ini disebutnya Kai. Magical girl di cerita ini adalah istilah profesi pekerjaan yang tugasnya membasmi Kai dan harus berada di bawah naungan sebuah perusahaan. Tempat Koshigoya bekerja adalah perusahaan startup yang masih kecil, namanya Magi Lumiere. Sekarang Magi Lumiere itu sedang mencari satu anggota lagi untuk menjadi magical girl. Di lain tempat, Kana Sakuragi, seorang wanita yang sedang mencari pekerjaan, namun dia selalu gagal. Padahal dia mempunyai etos kerja dan ingatan yang sangat baik. Sembari menunggu interview selanjutnya, Kana sempat membantu barista yang sedang kesusahan. Di perusahaan tempat interview selanjutnya, ada Kai yang muncul. Perusahaan itu pun segera menelpon perusahaan Magical Girl yang bisa datang dengan cepat dan harganya murah. Tentunya itu Magi Lumiere. Koshigoya pun datang ke tempat itu, dan saat dia melihat Kai tersebut, ternyata itu adalah Kai yang sudah tumbuh besar, dan diperlukan dua Magical Girl untuk melawannya. Koshigoya pun berkata kepada setiap orang yang ada di situ bahwa dia butuh satu saja relawan untuk membantunya mengisi ulang amunisinya. Kana bersedia membantunya. Kana pun menyiapkan amunisi yang akan ditembakkan oleh Koshigoya melalui tablet Magical Girl. Serangan Koshigoya tidak berpengaruh ke Kai itu. Lalu Kana menyadari ada yang salah pada settingan tablet itu. Dia tahu hal itu karena dia pernah riset tentang tablet Magical Girl saat dia ingin masuk ke perusahaan yang bersangkutan. Akhirnya Kai itu pun bisa dikalahkan. Terus Koshigoya merekrut Kana ke Magi Lumiere. Presiden Magi Lumiere pun menyambut kedatangan Kana. Nah, jadi itu cerita dari Magi Lumiere. Kedepannya kita akan ngelihat kehidupan Kana di Magi Lumiere. Tentu aja Kana dan Koshigoya bakal ngelawan banyak Kai. Tapi di cerita ini yang ditekaninnya itu bagian lika-liku kehidupan menjadi pekerja di sebuah perusahaan Magical Girl. Gua akan review komik ini dari chapter 1 sampai 33. Sebenarnya pas gua buat video ini udah ada sampai chapter 41. Tapi dari chapter 34 ke 41 itu udah mulai arc baru. Jadinya gua sampai chapter 33 aja. Pas di mana suatu arc berakhir. Biasanya cerita tentang Magical Girl itu identik dengan anak-anak perempuan ya. Biasanya, jadi nggak semua. Maggie Lumiere ini juga termasuk yang bukan. Karena ya masa anak-anak dikasih lihat di liku kehidupan pegawai kantoran. Belum saatnya buat mereka. Mereka belum relate. Dari chapter 1 sampai 33, permasalahan utamanya itu benar-benar tentang kehidupan di perusahaan. Contohnya ya kayak saat Kana dipinjemin ke perusahaan lain selama seminggu. Atau saat Kana disuruh mentorin karyawan lain yang sedang belajar di Magi Lumiere. Jadinya bisa dibilang cerita ini tuh benar-benar tentang perkembangan Kana yang tadinya selalu ditolak sama setiap perusahaan, tapi lama-kelamaan dia menjadi pekerja yang dihormati sama koleganya. Jadi dari awal juga ceritanya nggak ngelantur ya. Gue sukanya lagi, walaupun nyeritain tema yang sama, tapi setiap arc banyak hal baru yang jadi permasalahan utamanya. Dari permasalahan bagaimana menjadi magical girl yang bukan cuma mencari keuntungan, tapi juga membangun relasi baik dengan klien. Sampai permasalahan prinsip kerja apa yang paling benar dalam menjadi magical girl. Kalau gue bilang sih di komik ini lebih ngutamain drama daripada actionnya. Jadinya bukan tentang siapa magical girl yang paling kuat, tapi lebih ke perusahaan mana yang paling sukses. Tapi walaupun gue bilang begitu, sebenarnya porsi aksi-aksi magical girl ngelawan Kai-nya juga banyak ya. Dan semua drama di cerita ini juga masih berkaitan sama pembasmian Kai. Kalau dari settingnya, bisa dibilang ini terjadi di dunia modern, di realita yang lain, di mana terdapat monster dan sihir. Tapi sihir di dunia ini, pengaplikasiannya itu lebih modern ya. Jadi sihirnya nggak asal muncul aja, diperlukan aplikasi buat munculin sihir. Jadi ada juga perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan aplikasi sihir. Terus sapu terbangnya juga modern banget ya. Konsep sapu terbang di dunia itu kalau kata gue lebih kayak flying hoverboard. Cuma bedanya di cerita ini cara naiknya itu didudukin, bukan berdiri. Bahkan pembasmian monsternya juga pakai semacam flash disk. Jadi Kai yang udah kalah dimasukin ke dalam flash disk. Sebenarnya kelihatan banget kalau dunia di cerita ini bener-bener dipikirin banget sama pengarangnya. Cuma kalau baca dari awal pasti agak susah juga buat memahaminya. Soalnya kita sebagai pembaca secara sadar dan gak sadar pasti menerka-nerka gimana nih sebenarnya cara kerja Magical Girl di dunia ini. Sejauh apa teknologi membantu sihir di dunia ini. Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Semakin lama sebenarnya world building di cerita ini semakin jelas. Tapi pas di awal-awal hal itu jadi sedikit ngebuat bingung. Kalau untuk karakter-karakternya, oke, jadi gini. Komik ini bisa dibilang lumayan dewasa ya. Jadinya karakternya nggak asal hitam putih aja. Jadi tokoh antagonis di cerita ini juga bukan berarti dia benar-benar orang jahat atau gimana. Cuma ya berarti motivasi dia bertentangan sama motivasi protagonisnya aja.
Jadi ada salah satu karakter yang mana dia itu presiden dari salah satu perusahaan Magical Girl. Terus motivasi dia itu ya dia mau mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Beda sama presidennya Magi Lumiere yang masalah keuntungan itu bukan prioritas pertama. Nah, tapi presiden yang mau mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya itu pun bukan orang jahat, karena dia juga berjasa buat perkembangan Magical Girl di dunia itu. Kalau dari karakter utamanya, si Kana itu, dari awal cerita sih gue ngerasanya dia kurang menarik ya. Tapi karena makin lama karakter Kananya berkembang menjadi Magical Girl yang makin mapan, jadinya perlahan-lahan karakter Kananya juga mulai menarik. Sampai chapter 33 ini, ceritanya belum terlalu berfokus ke karakter sampingannya ya. Cuma ada satu karakter sampingan yang mulai diceritain lebih dalam. Di setiap arc biasanya diintroduksi karakter sekunder baru yang menemani Kana dan Koshigoya. Biasanya sih karakter itu adalah magical girl dari perusahaan lain. Sampai chapter 33 ini, gue suka sih sama setiap karakter sekunder yang diintroduksi. Karakteristik mereka unik-unik. Kita jadinya tahu perbedaan tipe-tipe magical girl dari setiap perusahaan. Kalau karakter Koshigoya, walaupun dia salah satu karakter utama, tapi sampai chapter 33 ini, dia belum terlalu dieksplorasi ya. Dia masih menjadi tipe karakter senior yang dapat diandalkan. Belum ada aspek-aspek lain dari karakternya yang menonjol. Kalau istilah bahasa Inggrisnya, cerita ini bisa dibilang slow burn. Arti harfiahnya itu terbakarnya pelan-pelan. Karena cerita ini pacingnya agak lambat. Terus buat memahami settingnya juga perlu beberapa chapter. Dan perkembangan karakter kanannya juga nggak langsung drastis jadi orang hebat gitu. Jadi kalau gue sih pas baca cerita ini, awalnya biasa aja, tapi lama-kelamaan baru kerasa seru. Dari gambarnya, gue suka sih, masih nyaman lah buat dibaca. Tapi kalau desain karakternya sih, gue rasa biasa aja ya. Kostum-kostum Magical Girl-nya juga biasa aja. Dan bahkan desain monster kainya juga, kalau kata gue malah jelek ya. Kayak dibuat seadanya aja gitu. Jadi pas gue buat video ini, komik ini belum terbit di Indonesia. Dan bahkan versi fisiknya cuma ada yang bahasa Jepangnya aja. Jadi untuk yang fisiknya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya belum ada yang terbitin. Tapi komik ini bisa dibaca gratis di situs resminya, yaitu di Manga Plus. Gue juga bacanya di situ. Kalian bisa baca di web ataupun download aplikasinya di HP. Tapi di Manga Plus cuma ada yang bahasa Inggris aja. Kalau yang bahasa Indonesia, gue sempet cari di Google juga ada sih. Tapi kebanyakan beda chapternya lumayan juga sama yang bahasa Inggris. Secara keseluruhan, komik ini bagus. Tapi komik ini ceritain hal-hal yang terlalu spesifik, yaitu permasalahan kantor, wanita karir, dan magical girl. Jadi kalau kalian nggak terlalu mempermasalahkan ketiga hal itu, komik ini bisa dibilang bagus banget. Jadi kalau ada alasan kenapa komik ini kurang diminati, kalau kata gue sih ya karena temanya, bukan karena ceritanya jelek atau apa. Percaya sama gue, sampai chapter 33 ini ceritanya benar-benar bagus. Walaupun di awal emang kerasa biasa aja, tapi semakin lama komik ini makin kerasa bagusnya. Dari karakter, setting, dan plotnya, semuanya makin lama makin menarik. Segitu aja dari gua untuk review komik Magi Lumiere. Semoga video ini berguna ya buat kalian. Terima kasih udah mau nonton. Kalau suka bisa di like dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.